Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alwagas dan juga para penonton channel YouTube kami. Berkesempatan juga karena bisa bertemu langsung dengan Kepala Dinas DP3A yaitu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, di mana baru-baru ini Kota Makassar kembali mempertahankan yang namanya predikat KLA, kategori Nindya tahun 2025. Dan ini merupakan peringkat 3 tahun berturut-turut. Tentu ini sangat membanggakan dan tentu saja menjadi catatan prestasi bagi Kota Makassar. Tetapi tidak sampai di situ. Kota Makassar punya tanggung jawab yang besar untuk mempertahankan itu. Dan seperti apakah yang dilakukan langkah-langkah oleh pihak pemerintah Kota Makassar yang menaunginya adalah DP3A. Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas DP3A Kota Makassar, yaitu bersama dengan Ibu Dr. Ita Isdiana Anwar. Assalamualaikum Bu Dokter, Waalaikumsalam Bu apa Ruby. kabar? Alhamdulillah. Lama tidak bertemu dan beberapa kali gagal akhirnya Gagal, bertemu. alhamdulillah bisa Ah, ketemu hari ini. betul sekali. Ya, Bu Iya, Kadis ini terkait dengan KLA Kota Makassar yang kan kemarin ya kalau tidak ya. salah Mm-mm. ini baru menerima dan ini Mm. tahun ketiga. Ya, Sangat membanggakan Kota Makassar karena 3 tahun berturut-turut mempertahankan KLA. Nah, ya, mungkin bisa dijelaskan dulu Bu Kadis ini terkait dengan KLA Kota Makassar sendiri. ya. Oke, terima kasih Mhm. Bu Ruby yang kita soulmate dari dulu kayaknya ya, Iya betul. sama-sama dari dulu Iya berjuang untuk Kota betul. Makassar. Iya. Ya, jadi alhamdulillahirrabbilalamin pastinya kami bersyukur karena akhirnya Kota Makassar tetap bisa mempertahankan Mhm. kota layak anak Mhm. kategori Nindya. Ini Mhm. yang ketiga kali di mana alhamdulillahnya karena satu-satunya kota Mhm. Sulawesi Selatan yang diundang langsung. Ya, Wah, jadi yang diundang langsung ya penerimaan begitu. penerima langsung, sedangkan yang lain yang kategori madya dan pratama itu melalui Zoom. Mhm. Jadi Mhm. Bapak Wali Kota menerima langsung Mhm. di Kementerian Agama Mhm. hari Jumat jam 7 malam Mmm, kemarin. Jadi baru 2 hari yang lalu. iya Jadi memang kami berterima kasih sekali iya. kolaborasi yang terjadi, bagaimana kota layak anak kita bisa terima pastinya bukan kerja-kerja kami Mhm. sendiri, Mhm. bukan kerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Kota Layak Anak, tetapi ini kolaborasi yang luar biasa. Baik dari pihak-pihak OPD, Mhm. SKPD, kemudian dari swasta, Iya. dari pendidikan, Mhm. kemudian Mhm. komunitas, dan semuanya ini berjuang sehingga paling tidak kita bisa mempertahankan. Mhm. Karena ternyata di tahun 2025 Iya. banyak yang mengalami penurunan. Apa saja Penurunan tuh? kategori. Oh oh yang Heeh, kota-kota lain? ya kota-kota lain, Oke. utamanya di Sulawesi Selatan. Jadi Mhm. yang Nindya turun ke Madya, Madya Mhm. turun ke Pratama. Tapi alhamdulillah kita Kota Makassar yang ketiga kalinya. Tapi pastinya kami tetap berjuang, Mhm. semoga bisa lebih baik lagi. Iya. Makanya semuanya tetap siapkan Mhm. ya, dan kami tidak akan berhenti mempersiapkan apa saja yang kita untuk mendukung Kota Layak Anak ke Mhm. depan, Sudah. gitu. Iya betul, ini yang ketiga kali tentu saja memberikan satu kebanggaan dan satu apa ya, satu motivasi pastinya Iya, buat Kota Makassar bagaimana mempertahankan 3 tahun berturut-turut. betul. Karena di Sulawesi Selatan, yang tadi seperti dikatakan Bu Iya, Gadis bahwa hanya Kota Makassar yang iya. menerima langsung, Mhm. sementara yang lain itu melalui Langsung. Zoom ya. Berarti ini ada kemajuan setiap tahun di Kota Makassar. Ya. Nah, bentuk-bentuk perhatian dari Kota Makassar sendiri dalam hal ini untuk anak-anak, kita kan tahu bahwa banyak sekali permasalahan yang terjadi, eee eee, di Kota Makassar terkait dengan kekerasan lah maupun yang lainnya, Bu Iya Kadis. betul. Oke, itu seperti apa? Oke, jadi memang, kalau kita lihat kasus dari Januari ke Juli terkait kekerasan anak ini luar biasa, apalagi kasus-kasus Oksea, Mhm. yaitu bagaimana terjadinya kekerasan, perdagangan anak melalui yang dimulai dari media sosial. Ini paling berat. Kami Iya. juga, bulan lalu kedatangan dari tim Kementerian PPA, Mhm. untuk datang langsung mewawancara kami Iya. terkait kasus ini. Mhm. Di mana memang kita tidak pungkiri dari Iya. Januari sampai, akhir Juli, Mhm. itu kasus sampai 400. Mhm. Tapi ini membuktikan Iya. bahwa sosialisasi kami udah jalan, jadi yang dulunya mungkin kasus tinggi tapi mereka tidak berani, Untuk melapor, melapor ya. tapi ini mereka sudah punya kemampuan untuk Mhm. langsung melapor dan kami di Kota Makassar mempunyai UPTD. Oke. Nah, ada UPTD PPA, di situ tim TRC kami, Mhm. tim gerak Iya. cepat.
itu melalui shelter. Jadi Mhm. shelter adanya di kelurahan. Oke. Ya, dan ini sudah semakin bertambah, Mhm. sudah ada 103 shelter di mana kalau ada kasus 100? 103. 103? Ya, Oke. 103 shelter sekota Makassar. Iya. Pastinya kami target sampai 153 per kelurahan Mhm. semua ya. Iya. Nah, dari shelter ini kasus didapat kemudian ke UPT, PPA. Mhm Di mhm. situ ada tim gerak cepat kami, tim TRC Iya untuk penjangkauan korban, iya. dan itu korban kita akan bawa ke rumah aman. Jadi Mhm. kita juga punya rumah aman yang pastinya kita nggak bisa sampaikan alamatnya, Oke. ya. Eee, Rumah aman kami ada 2, Mhm. satu khusus perempuan dan satu khusus laki-laki. Jadi Nah, terpisah ya? terpisah, nggak Mhm. boleh sama Oke. dia. Tempatnya juga pasti berjauhan. Mhm. Kemudian kami juga mempunyai rumah puspaga. Mmm. Jadi di rumah puspaga ini berdekatan dengan UPT Jalan Nikel itu, di Oke. situlah tempat konseling. Jadi ada Oke. tim psikolog kami, Mhm. psikiater yang kami pastinya gratis. Mhm mhm. Apabila ada korban atau ada masalah keluarga, Iya. boleh konsultasi ke situ. Jadi Mhm. ini adalah kolaborasi dalam DP3A dulu. Mhm mhm. Tetapi untuk di luar, untuk pendidikan Iya. misalnya di sekolah karena SD kita nggak punya, BP ya, kan BP itu kan cuman SMP Iya gitu ya. betul, iya Kalau di bener. bawah naungan Kota Makassar SD, SMP. Mhm. Kita juga mempunyai satgas, di mana Oke. mereka bisa melapor. Satgas ke CLT dan seterusnya. Mhm. Jadi kalau, kita di UPT sampai pendampingan hukum. Mmm. Nah, kasus-kasus yang berat kita selalu mengadakan case conference Iya. ya, untuk membahas apa masalahnya, bagaimana tindak lanjutnya pada saat kita conference, kita mengundang pasti PH, Mhm. dinas terkait, misalnya masalah sekarang memang lagi anak-anak ya, Iya betul. anak-anak di bawah umur, Mhm. kasus itu ada 13 tahun, 10 Mhm. tahun, 15 tahun. Iya. Itu kita bahas di situ bagaimana menyelesaikan masalah ini, apa Mhm. penyebabnya, Iya. dan ini, hasil case conference ini akan menjawab Mhm mhm. bagaimana proses selanjutnya. Mmm. Kami mengawal sampai kasus hukum, Iya iya iya. gitu. Heeh. Jadi memang ada tim yang sudah disiapkan ya, Bung Kadis? Ada Ada? Oke oke. ada, jadi ada tim gerak cepat kami. Mhm. Dan pastinya di UPT kami di lantai 2 juga ada sekretariat forum anak. Mhm mhm. Jadi Kota Makassar mempunyai forum anak yang luar biasa Mhm. ya, ke tingkat kota, dan mereka sudah membentuk juga, Mhm. forum anak tingkat kecamatan Kecamatan. dan berlanjut ke lurahan. Dan Mmm. ini kalau mereka edukasi dan semuanya boleh, ikut di IG-nya mereka tuh luar Iya. biasa edukasinya. Mhm. Kemarin dalam rangka Hari Anak Nasional Iya. ke-41, itu mereka melakukan lomba-lomba, lomba pidato tentang Oksea, Mhm. lomba membuat film film singkat tentang Oksea. Ini Iya. luar biasa loh, kalau saya Edukasi ya? bilang ya edukasi, luar biasa. Dan kita kemarin melaksanakan acara Hari Anak Nasional itu benar-benar forum anak yang melaksanakan. Kami Mhm. cuma mendampingi. Oke. Jadi mulai acara, persiapan dan sebagainya, masuk kegiatan yang dia jalankan, mereka semua. Mmm. Dan ternyata saya jempol sekali, ternyata Heeh. anak-anak kita luar biasa. Jadi Iya. inilah, ibu-ibu semua, orang tua, Mhm. tolonglah anak-anak kita tetap, eee, diberikan kegiatan lain yang positif. Iya. Karena apa, sekarang kecenderungan dengan HP kan, Mhm. ini Betul. salah satu faktor yang menyebabkan Oksia itu. Jadi, terjadi ketakutan yang luar biasa, yang pastinya kalau dia mengalaminya pasti nggak berani, tidak akan berani melapor ke orang tua ataupun ke gurunya, Mhm. karena takut dia disalahkan. Nah, ada kami di Iya sini. iya iya. Makanya kemarin kita juga ada launching, ya itu launching khusus pelaporan kasus anak, Mmm. namanya Sakinah. Sakinah, oke. Iya. Jadi ada aplikasi yang dia langsung Mmm. melapor jadi kayak WA aja gitu, Oh, oke oke. kasusnya apa, Mhm. siapa yang melapor, Iya. alamatnya. Nah, kalau sudah masuk itu, Mhm. kita insyaallah akan dampingi Mhm. sesuai laporan. Jadi ini laporan khusus anak. Mhm. Jadi kita pisahkan dengan kasus kekerasan Mhm. terhadap perempuan. Jadi kalau ada ini mungkin, kita akan, turun sesuai bagaimana kasus mereka ya, Mhm. karena memang sih pada dasarnya anak-anak sekarang berani sekali. Betul betul, Bung Kadis. Kita Iya. apa ya, jadi takut juga Guru sebenarnya. aja sekarang takut kan karena Betul diviralkan. Nah, betul makanya betul. kita pastinya akan, mendampingi mereka Mhm. karena sudah terbukti forum anak kita yang luar biasa. Kita juga punya forum anak disabilitas, Mhm mhm sudah mhm. terbentuk juga. Sudah ada juga? Iya, jadi semua pastinya mereka usia 17 tahun ke bawah. Mhm. Kalau dia udah 17 ke atas, Iya. dia tetap ada di dalam forum, tetapi sebagai fasilitator. Fasilitasi ya, Kak. Heeh, Oke oke. jadi dia yang akan membimbing lagi adik-adiknya Mhm. supaya ini berkelanjutan Berkelanjutan, terus. oke. Iya Saya tertarik tadi Bu Kadis soal adanya tim TRC, terus iya ada 103 shelter warga. iya.
ini kan tidak mudah menjangkau. Benar. Bagaimana masyarakat dan tim TRC ini bekerja, Iya, berkolaborasi ketika mereka mendapatkan informasi, mereka langsung turun ke lapangan. iya. Komunikasinya seperti apa nih Bu Kadis yang dibangun dengan Eh, warga-warga maupun tim? iya. Jadi kalau shelter itu di kelurahan, ini kan mereka pasti udah yang SK kan lurah. Jadi Ya, lurah udah pasti tahu, mhm mhm, RTW pasti tahu. Jadi ada satu sekretariat ya, itu masih nempel di rumah ketua betul. shelter Iya misalnya atau ada tempat di iya, kelurahan itu pajang untuk shelter. Jadi dia mhm, bisa berfungsi sebagai rumah aman sementara juga iya, dulu. Misalnya ada kasus diambil ke situ, kemudian hubungi UPT dan misalnya di bawah pendampingan ke Polres dan sebagainya. Kalau si korban harus dilindungi, pastinya kita sembunyikan dulu di rumah aman. Karena pasti kalau ada kasus pasti dia ketakutan. Apakah ketakutan pulang ke rumahnya, nanti iya, orang tuanya tambah pusing dan mhm, sebagainya. Itu kan bisa saja mungkin dia jadinya stres berat ya, karena kasus-kasus Oksia ini kan menyebabkan bullying yang luar biasa, cyber bullying itu yang membuat mereka untuk kemampuan hidup aja susah. Nah, mhm, ini yang kita bangkitkan, makanya juga ada Puspaga, iya iya membantu iya, konselingnya, membantu psikolognya untuk supaya mereka kembali normal. Jadi karena kita harapkan mereka ini adalah anak-anak kita untuk generasi penerus, ya, karena ini untuk menuju Indonesia Emas 2045. masih bersama dan kita masih melanjutkan, lagi. Nah, terkait dengan Mhm, 2045 ini iya, menuju Indonesia Emas, tentu saja Kota Makassar akan terus berbenah, apalagi KLA sudah dipegang 3 iya, kali. Ini menjadi salah satu cambuk buat Kota iya, Makassar bagaimana, kita mempertahankan itu. Karena oke, itu adalah salah satu apa ya, salah satu amanah yang harus dijaga terus oleh Kota Makassar. Nah, Bu Kadis, kita kan lihat nih di jalan-jalan itu banyak, ya, ya, banyak anak-anak ya, apalagi anak-anak usia yang masih balita dibawa sama iya, orang tua, betul, terus diajak mereka cari nafkah, itu kan juga menjadi salah satu perhatian. Padahal ini kan kadang-kadang masyarakat bingung, ini siapa sih yang bertanggung jawab? Dinas sosial kah? mhm, Dinas DP3A kah? Atau siapa gitu? Karena sama-sama di bawah naungan pemerintah kota nih. betul, Bagaimana pihak dari DP3A melihat banyaknya anak-anak di jalan, apa yang, mhm, dilakukan oleh pihak DP3A sendiri, Bu Kadis? Karena ada orang tua di situ, gitu. ya, Ada betul, orang tua udah, yang ternyata berperan benar. besar gitu. Wow, silakan, Bu Kadis. Oke, makasih ya Ya, karena gini Bu Ruby, saya mhm. kan kemarin dari Dinsos juga. Ya, Jadi betul. salah satu tupoksi kami di Mhm. sana di Ya, mana eee, kita ada Perda Nomor mhm. 4 2008 di mana di situ kalau untuk penjangkauan Iya, adalah Satpol PP. mhm. Jadi kalau Dinsos itu kan harus ada Satpol Begitu. Polisi, kita Mhm. menjangkau. Jadi ada kasus kemarin yang viral ya, Mmm, yang sekitar Jalan Her Tasnim itu iya, tengah malam betul. mereka. Jadi kami jangkau, Mhm. ternyata jawabannya ini mengagetkan kita. Iya, Mereka ternyata setiap tahun bulan puasa pasti dari daerahnya datang ke Kota datang. Makassar. Mhm. Sampai tinggal di emper-emper toko kan. Nah, jadi tempat tinggal ada yang sponsori, "Eh, Iya, kamu di rumah saya, mhm. tapi kita cari uang." Jadi sengaja semakin kecil anaknya dibawa, semakin banyak uang yang Bener. diterima. Oh, Ini yang kami dapat itu fakta itu, ya, fakta fakta. fakta. Karena kami begitu viral di IG, Mhm. kami turun Iya cari dan kami ambil kita jangkau, iya. jawabannya begitu. Mmm, Karena dia bilang, "Kalau saya di kampung, saya mau dapat uang dari mana? oh, Saya mau minta-minta juga nggak iya mungkin, iya karena iya mereka pasti kenal saya dan iya. dia malu." Heeh Tapi kalau heeh. di Kota Makassar, dia kan di atas jam 9 itu Iya baru ada iya, di situ, betul. malam, ya. Kalau di Kota Makassar banyak yang belas kasihan, Mhm mhm pasti mhm. memberi apalagi kalau ada bayi dan Iya sebagainya, kan gitu. iya. Nah, itulah kami pendampingan Peksos kami memberi Mhm. pemahaman dan sebagainya dan kita pulangkan ke daerahnya. Mhm mhm mhm. Karena kita nggak mungkin dong kasih masuk di RPTC, Iya iya karena iya. bukan warganya kita kan. Heeh heeh. Nah, itu memang beberapa kali kita dapat begitu kasusnya, apalagi bulan puasa. Mhm. Tapi kembali lagi penjangkauan dilaksanakan apakah Dinsos, Satpol PP. Nah, kalau ada yang terjangkau anak Iya. atau ibu Mhm. misalnya, itu pasti koordinasi ke kami, PTD, Iya. PPA, diserahkan ke kami Mhm. ataukah kami juga ikut kolaborasi sama mereka, itu pasti. Ya, Mhm. karena kami terkait perlindungan anaknya, Iya. iya kan? Mhm. Jadi, satu kesatuan yang luar biasa, Mhm. dan alhamdulillah pimpinan kami, Bapak Wali Kota ini sangat intens sekali terhadap, KLA, Iya. termasuk Ibu Ketua PKK, Mhm. luar biasa. Beliau, memberikan kita spirit yang luar Spirit ya. biasa. Mesti bisa nih Bu Kadis, insyaallah Pak. Tapi pastinya Bapak bilang,
nanti kita bikin aturan-aturan terkait HP dan sebagainya. Mhm. Kemudian bagaimana taman-taman kita bisa Iya. menjadikan mereka taman anak, Mhm. ramah anak, Mhm. sekolah sekolah ramah anak, Iya. dan pastinya, kantor-kantor juga dilengkapilah, Mhm, mhm. ya sarana bermain Iya. anak, bagaimana sarana menyusui, kan Iya. gitu, Mhm. termasuk di, tempat-tempat umum. Mhm. Jadi, kita insya Allah akan terus bergerak, terus mempersiapkan, semoga kita bisa meraih tahun depan yang lebih baik. Oke. Iya, Nah, di Kota Makassar ini kan kalau bisa, mungkin Bu Kadis bisa peta-petakan nih, kasus yang paling banyak kekerasan sekarang di mana Bu Kadis? Apakah di iya, tingkatan level bawah, atas, atau seperti apa? kalau Usia-usianya gitu? oke, Mhm. kalau kita bicara kasus, Mhm. yang terbanyak ini usia 13 sampai 15 tahun. Usia produktif ya? Iya, Wah, jadi, kurang lebih? dia anak-anak kan, Heeh, oke. 13 sampai lima Iya. belas tahun, dan banyaknya ini di perdagangan anak. Wah, Ini trafficking? iya, jadi dia, awalnya Iya. jadi setelah kita asesmen ini juga membuat kita miris, karena rata-rata, karena dimarahi. Mmm, Ya, oke. ya dia dimarahin sama orang tuanya, kemudian, akhirnya kenal Mhm. cowok, Mhm. pacarnya, di mana jawaban mereka, "Ih, kalau di rumah saya dimarah, malah Mhm. biasa dipukul sama saya Mhm. punya ayah. Mhm. Tapi kalau pacar saya nggak pernah marah, malah Mmm, dia, sayang raktir saya. saya, ya kuota aja dibelikan dan Mmm. sebagainya." Akhirnya, ternyata pacar rata-rata ini punya tujuan, Oke. eee, bawalah mereka melalui WeChat, Oke. juallah mereka, kasihan. Mmm. Jadi umur-umur sekarang ini makanya, saya, harapkan juga teman-teman dari Dinsos dan sebagainya tetap di Dinsos ada TRC Mhm. Malam, Iya. namanya TRC Kumal. Iya, Itu, paham. penjaringan di penginapan dan sebagainya, dan pastinya, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Mhm. Karena kalau DP3 pasti nggak bisa sendiri, Mhm. harus kolaborasinya semakin mantap ya. Mhm. Apakah dinas pendidikan, Iya. Capil, dinas Iya. kesehatan, Dinsos, Satpol, semua harus kolaborasi. Kita nggak bisa jalan sendiri. Sendiri. Tapi alhamdulillah, anak-anak forum anak kita bergerak luar biasa juga, edukasi, kemudian, banyak, apa ya, organisasi ini Mhm. luar biasa. Mhm. Organisasi kita membantu, ada macam-macam organisasi, LSM dan sebagainya yang bergerak tentang itu. Mhm. Dan Mhm. kami, biasa ketemu, Mhm. saling berbagi, dan kami pasti menyampaikan, "Kalau ada kasus tolong kita dilaporkan, kalau ada Mhm. kasus tolong bawa ke PT, Iya. kalau ada masalah Mhm. keluarga, masalah anak, boleh ke psikolog kami, ada puspaga kami." Ada pendampingan. Ada memang tim psikolog Tim di situ. oke. Jadi kalau misalnya anak-anak hiperaktif atau Mhm. anak-anak gimana, boleh ke puspaga untuk konsultasi Mhm. gratis. Oh, seperti itu. Nah, Bu Kadis, ini jumlah kasus di Kota Makassar paling banyak kalau dari kecamatan sih, ini Iya. merata tuh. Iya, jadi kalau kasus tahun lalu itu kita jumlahnya di 520, Ah. pastinya yang terbanyak kasus adalah perempuan, Mhm. dan dari usia itu adalah usia anak yang terbanyak. Dan ada di 2 kecamatan yang tertinggi, Mhm. kalau tahun lalu Panakang dan Tamalate, tapi tahun ini kita belum bisa petakan, Mhm. ya Mhm. kita belum Mhm. bisa petakan, tetapi kasus udah tinggi, udah 400, Ini belum cuman belum belum baru pertengahan nih? baru Iya, pertengahan. iya. Ya, tetapi kembali lagi, belum tentu tahun lalu itu kasusnya 520, mungkin Mhm. lebih. Lebih. Cuman masih ada rasa malu untuk melapor, ada Oke. rasa ketakutan, atau ada sirik Iya, gitu iya. ya, Malu. bully heeh, mereka pikir kalau kita lapor ketahuan, Mhm. misalnya anak diperkosa dan Iya. sebagainya ya. Jadi memang kasus-kasus makin banyak. Jadi kami setiap saat harus selalu rajin buka medsos, ya kan. Mhm. Seperti ada kasus kemarin Iya. ya, itu saya langsung kunjungi rumahnya, karena apa? Karena kapan ada pembelajaran yang ditampilkan pasti orang kira bilang, "Bisa aja," Mmm. ya. Mhm. Tapi kalau kita cepat stop, nggak Iya. boleh kita kasih, edukasi, menyampaikan, pasti kita harus tutup, apalagi kalau follower-nya banyak, Mhm. ini ngeri Mhm. kan. Mhm. Jadi, ini yang jadi masalah kita bahwa mereka tidak safety, Mhm. padahal kalau IG atau di YouTube itu kan ada khusus anak Mhm. sebenarnya, Mhm. jangan dikasih tonton untuk dewasa, Mhm. karena iklan-iklan dewasa kan muncul, ya Mmm. kan? Oke. Harusnya mereka orang tuanya safety-kan Iya. mereka, atau ada jam kapan saatnya mereka harus buka HP atau Oke. tidak, karena,
terus terang ini kasus Oksia yang banyak. Iya. Jadi bermula dari Mhm. mereka ngelihat, karena yang dia lihat itu adalah tontonan yang enak, yang asik, tetapi tontonan itu tidak pernah ada di belakangnya efek Iya, sampingnya, dampaknya apa apa? yang apa yang terjadi kalau dia mencoba-coba, Mhm kan mhm gitu. mhm. Tapi yang ditampilkan semua yang enak-enak, tidak Mmm. pernah, nanti kalau kamu coba begini, nanti kamu misalnya kena kanker, Mhm mhm. nanti ada kanker kandung. Keluarga, ya. Heeh. Jadi kami selalu, acara apapun kita libatkan misalnya Mhm. PKK, Dharma Wanita, Iya. Forum Bunda Anak, kan ada Mhm. semua itu, Iya. atau perwakilan dari, organisasi-organisasi, itu pasti kita harus, kolaborasi dan semakin banyak yang kita sampaikan, semakin luas juga yang dengar, Mhm. ya. Karena utamanya sekolah-sekolah, kami sebentar lagi pengen turun ke sekolah-sekolah Mhm. untuk ketemu langsung anak-anak. Mhm. Karena sekarang saya bingung juga sekarang anak-anak apalagi SMP itu udah pakai make up ya ke Mhm. sekolah. Iya iya. Betul 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 betul. Waduh, guru dewasa dia. Dia nggak tahu efek samping, Mhm. kosmetiknya apa, Iya. expired atau tidak, ini masalah kulit. Mhm. Tapi kalau masalah yang saya bilang sok dewasa itu banyak. Mhm mhm. Jadi gaya-gayanya mereka bukan gaya anak-anak, tapi Iya, gaya dewasa. dewasa. Dan yang paling parah sekarang ini yang laki-laki nih judi online. Ah, Nah iya. kan, jadi dia nyari minta duit itu bukan untuk sarapan di sekolah, untuk makan, tapi untuk beli kuota Apa? atau beli Handphone. atau judi-judi itu kan Mhm. dibayar. Iya iya iya. Nah, gitu. Jadi memang biasa kita, lagi mencari bagaimana strategi, Mhm. karena mengingat Kota Makassar 1,5 juta jiwa ya, Iya. dan kalau sekolah-sekolah orang pada lari ke Makassar, Mhm. dari kabupaten juga lari ke Makassar, Iya. ini suatu tantangan tapi insya Allah kita akan berusaha maksimal demi Mhm. untuk anak-anak kita, karena Mmm. pastinya kita ingin ini generasi penerus menjadi generasi yang hebat Mhm. ya, Betul jadi betul. pimpinan semua. Betul, Bu Mhm. Gadis. Nah, bagaimana bentuk kolaborasi yang dibangun nih, Bu Gadis, dengan, ya pastinya kan tadi seperti yang Bu Gadis katakan bahwa ini tidak bisa bekerja Iya sendiri, perlu kolaborasi iya, bersama agar bisa menjangkau banyak nih, menjangkau betul apalagi kita tahu bahwa, makin ke sini makin banyak anak-anak usia produktif betul. yang ditemukan di jalan, yang ditemukan di tempat-tempat keramaian, yang ditemukan ngisap-ngisap lem, belum lagi yang lain. Jadi problematika itu banyak gitu, Bu Mas. Nah, ini kembali pendekatan keluarga Mhm, harusnya. oke. Karena, salah satu kasus kemarin yang kami, asesmen dan kami case conference itu, anak perempuan umur 13 tahun, kok bisa-bisanya dijemput tengah malam, Mmm, jam 1 malam oleh pacarnya. mhm Kemudian ternyata dia dibawa ke rumah kosong, di mana mhm di dalam ada laki-laki mhm 7 orang, mhm itu usia 17 tahun dan terjadi yang kita tidak inginkan. mhm mhm Ya, pertanyaannya, mhm, kok bisa ya iya anak kecil kita, anak gadis kita keluar rumah jam 1 malam, iya, ya kan? Apakah dia biasa begitu atau mhm bagaimana? Ini kembali lagi ke keluarga kita masing-masing. mhm mhm, Jadi, setelah kita case conference ternyata orang tuanya pernikahan dini, mmm, ya belum siap sebenarnya menikah, iya, belum siap ngurus anak mhm dan sebagainya. Dan juga, pembelajaran yang nggak bagus dari sekarang ibu-ibu mhm, yang sibuk, iya, ya. Makanya, ke depan kita insya Allah akan melihat bagaimana tempat penitipan anak, mhm, ya, di kantor-kantor utamanya, karena supaya anak-anaknya aman dan iya, dititip di rumah dengan mhm, pembantu asisten rumah iya, tangga, atau dititip di tempat lain. Kita nggak tahu apa yang terjadi selama mereka ditinggalkan. mhm, Jadi kembali lagi, orang tua juga, memang kita butuh duit, iya, siapa nggak butuh duit? mhm, Ya pasti. Kembali lagi kita harus jaga anak-anak iya, kita, ya. Gimana caranya, ya kembali ke kita sendiri, apakah mhm kita sadar. Karena kalau bicara jaga anak, jagai anak ya mhm utamanya, itu kan sebenarnya dari dulu. mhm, Tinggal kita sendiri penerapannya bagaimana iya sebagai orang tua, iya ya. Ya, gitulah kita lihat keadaan sekarang. iya, betul, Serba salah juga, anak-anaknya sudah pintar, gurunya tegur, malah diviralkan. mhm, Eee ada-ada Gurunya saja, cuti, viralkan. Jadi, guru-guru juga serba ketakutan mau mhm bertindak bagaimana. Jangankan gitu ya, orang tua sendiri juga diviralkan, mhm katanya begini.
termasuk, disabilitas, pesantren dan sebagainya, tolonglah guru-gurunya menjaga, karena kan mereka itu boarding school, artinya dia nggak pulang. Iya. Nah, harusnya lebih ketat penjagaan mereka, karena sekarang LGBT juga banyak Banyak, ya. ya. Jadi mungkin aman dia karena dia sama-sama laki-laki, aman dia. Oh, ternyata terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, ya. Kasus juga ada seorang anak laki-laki, nanti ketahuan setelah terjadi pendarahan dan bernanah. Ternyata anak ini karena disabilitas tunarungu nggak bisa Oh, bicara. oke. Ternyata udah berapa kali disodomi. Nanti terjadi begitu baru kewalahan, orang tuanya baru tahu. Kita bawa ke rumah sakit, tapi pendekatan dulu karena kita kan juga ada forum anak disabilitas, bagaimana mereka komunikasi supaya kita siap nih. Ya, baru juga kasus viral itu yang Iya, ada salon. salon, betul. Nah, itu kan salon kita biarin anak-anak pergi cukur, ngasih duit. Ternyata sampai di salon dia ditarik masuk kamar. Dan ternyata kejadian ini sudah 2 tahun. Nah, Itu tapi baru terekspos, ya. iya baru terespons Iya. dan baru 4 jam mengaku. Kalau karena mungkin itulah saya bilang mereka takut untuk lapor karena nanti anaknya Iya, kan betul. tanda tanya lagi. Itu tapi udah ditangkap kan, Oke. udah ditangkap, udah masuk, sudah itu hari dia mau lari keluar kota, udah ditembak, udah masuk. Masuk. Heeh. Iya, betul. Jadi Ini memang serba salah lah kita sekarang. betul. Ya, mungkin memang seperti yang disampaikan Bu Kadis bahwa harus memulai dari keluarga. Betul, Rajin-rajin berkomunikasi dua betul. arah, bukan satu arah. Ya, Terus ditambah lagi dengan harus berani speak up. ya, Karena betul kalau itu tidak paling berani penting. speak up ya, terus bisa mungkin juga saya bisa katakan kalau kita perlu kepo Bu Kadis ya. Harus sangat, Masyarakat harus kepo dengan keadaan itu. betul Karena harus. kita nggak tahu apa kejadian di sana. Mungkin kita bisa apa ya melintasi aja. Wah, ada apa? Fun fact. Tapi kan rasa kepo itu kan perlu kalau nilainya positif. Tapi sekarang ini kan kita harus kepo-kepo betul karena ya takutnya Mhm, terjadi apa-apa kan, apalagi betul. di sekitar lingkungan kita ya. Ini harus saling bersinergi lah Nah, menurut saya. iya, karena kan banyak juga ibu-ibu yang mengatakan, "Kenapa anak saya suka bicara kasar? Hmm. Kenapa anak saya suka melempar?" Gitu ya. Mhm, mhm. Padahal di keluarga kami nggak pernah ngajarin Iya. begitu. Ya kita kembalikan, ibu suka nonton sinetron kan? Pada Hmm. saat ibu nonton sinetron, anak kita ada di samping, Mhm. nah, atau lagi makan dan sebagainya. Ternyata yang ditonton adalah sinetron yang melempar, Mhm. menampar, bicara keras, bicara kasar. Anak sudah ada di kepala bahwa boleh, Hmm. boleh kita lakukan karena buktinya Ya ada. dia sama mamanya nonton, Nah. mamanya nggak larang, kan gitu. Mhm. Jadi ini yang, memang susah karena, gimana ya, kita sekarang harus pintar-pintar melihat lingkungan. Ada kemarin viral juga Mhm, kan, mhm. itu kan justru nggak ada ini, penyaringnya kalau Mhm. vape itu dan itu udah masuk jadi sekarang narkotika Iya. kan. Nah bayangkan kalau anak-anak kecil udah gitu, Hmm. gimana masa depannya coba? Untuk beli saja dapat duit dari mana? Hmm. Kan ini pertanyaannya begitu lagi. Iya, iya. Nah, tapi kan kembali lagi adalah kita sebagai orang tua harusnya Mhm. pintar-pintar melihat anak kita. Apakah ada perubahan? Iya. Dulu anak kita ceria kok jadi pendiam. Mhm. Coba didekati, siapa tahu ada masalah yang berat Iya. yang dia nggak bisa tanggung sendiri Mhm. dan itu yang menyebabkan nilainya langsung Betul. turun. Iya. Turun nilai nggak juara, dipukul lagi sama orang Hmm. tuanya. Ya, ya. Padahal anak kita menanggung beban yang berat, Mhm. misalnya kasus usia, Iya, ya iya. kan? Betul. Itu bahaya itu karena memang dia kayaknya, apa ya, teman-teman di sekolah sudah Mhm, jauhin, mhm. jadi bahan cerita. Siapa yang mau digitu? Pasti nggak mau. Nggak mau. Iya. Jadi ya seharusnya kita kita emang kerja, kita memang apa, tapi kalau anak telepon tolonglah diangkat, kan Iya. gitu. Nanti ini mama saya sibuk biar telepon juga nggak bisa Oh, diangkat. iya. Terus dimarahin, "Eh jangan ganggu lagi sibuk." Wah kan. Jadi biasanya bermula dari kita sendiri juga, Mhm, mhm. ya. Kasus seorang anak anak 15 tahun, Mhm. ternyata pacaran sama bapaknya, Mhm. bapaknya sahabatnya. Itu dimulai dari apa yo? Mhm. Orang tuanya suka marah. Mhm. Datanglah, bapaknya sahabatnya yang, pendekatan, yang Yang memberi perlindungan. perhatian, Oke. pulang diantar, "Sini pulang sama" tapi kan namanya Iya. sahabat, nggak ada salahnya kan, tapi lama-lama Ada benih-benih yang tumbuh, sudah lagi benih-benih punya cinta. sudah hancur anak ini. Iya, iya, iya. Ya, jadi Betul, kita, betul. kita masukkan ke rumah aman, kemudian kita pertemukan sama orang tuanya supaya tapi sebelumnya kami sampaikan dulu ke orang tuanya, "Tolonglah sayang anak, jangan coba-coba marahi apalagi pukul, nanti dia lari lagi." Kan. Mhm. Karena ini anak-anak kenapa dia suka itu,
bapaknya, Mhm, ayahnya, temannya, sahabatnya, sahabatnya. karena jiwa bapaknya kelihatan, rasa Mmm, sayangnya ada, melindungi, diberikan diantar pulang, kemudian dikasih perhatian. duit, perhatian, kan dimulai dari gitu. Iya, Semua yang sangat sederhana menghancurkan bagaimana masa depannya, kasihan. Ya, betul, itu dan ini memang terjadi beneran terjadi. dan ada di rumah aman kami. Oh, Yang saya cerita semua ini iya, ada di rumah aman ada kami dan paham, memang Kak, nyata. nyata. Iya, Itu semuanya dari Kota Makassar atau Makassar. Makassar? Ya kemarin Miris kasus bukan di sangat. Jadi saya kalau pulang itu sebenarnya susah tidur, Mhm, mikir bagaimana solusi yang kita harus pikir. Kemarin ini bukan anak Makassar kita, tapi dari kabupaten, itu naik bus mhm, ke kota Makassar, kejadian di kota Makassar. mhm, Ternyata dia penumpang terakhir, mmm, usia 17 tahun, 16 lebih, mhm, penumpang terakhir, kemudian, driver-nya turun di penginapan murah, mhm, alasannya mau buang air kecil. mhm, Ini ditawarin lain anak mau berkah, ya iyalah jauh perjalanan, iya, ikut turun dan terjadilah pemerkosaan. Coba, iya, serba salah ya? bukan wilayah kita, tapi karena masuk ke wilayah kita Iya, harus menjadi perhatian pemerintah Kota perhatian, Makassar, betul. karena kejadiannya ada di Kota Kota Makassar. Makassar. Jadi memang pemerintah kota ini punya PR cukup besar, ya, cukup besar. Dinas DP3A ini juga punya PR cukup besar. Tentu tidak bisa bekerja sendiri, Nggak bisa perlu bangun kolaborasi kolaborasi. dengan, dengan stakeholder, ya. Masyarakat juga dibutuhkan untuk menjadi pelapor, ya. Betul. Masyarakat juga dibutuhkan untuk menjadi, menjadi kepo, karena dengan kondisi seperti ini akhirnya bisa terbuka semua. Iya. Nah, itu tapi yang sangat disayangkan ketika masih ada masyarakat yang tidak mau speak up, Bu Kadis. Itu. Nah, itu sebenarnya. Nah iya, Mhm, makanya kami, tetap, sosialisasi terus mhm, untuk berani ya. Jadi ini anak-anak forum anak kami itu, iya, jadi dia punya tagline itu, mhm, mereka, pelopor mhm, dan pelapor. pelapor. Nah, jadi harus berani untuk Pelapor. melapor, karena kalau kami tidak dilapor kan kami nggak tahu masalahnya. Tapi yang saya cerita itu berarti nggak semua Iya ya, iya iya, artinya ini contoh-contoh yang saya berikan mhm, bahwa perhatian khusus dari keluarga yang dibutuhkan. butuhkan, Ya, betul. janganlah ego ego kita dibawa sampai menghancurkan keluarga, harusnya Betul begitu. betul. Baik, Bu Gadis mungkin ada pesan yang ingin disampaikan oleh pendengar dan juga penonton, kita, ya termasuk juga bagaimana KLA terus dipertahankan dan Iya, bagaimana Kota Makassar terus bisa membawa Kota Makassar ini menjadi, terdepan ya dalam memperhatikan, iya, kepedulian terhadap lingkungan, terkhusus juga untuk anak-anak, perempuan dan anak. Silahkan Bu Gadis. iya, eee, khususnya buat anak-anakku sayang yang ada di kota Makassar. Anak-anak punya kesempatan yang luar biasa. Anak-anak semua anak-anak hebat Mhm ya. Tolonglah waktunya diisi dengan baik, mhm belajar, berkreasi untuk masa depan. mhm Jangan menghancurkan diri sendiri hanya karena pengen kelihatan wah di depan teman-temannya mhm atau pengen menjadi hebat di antara mhm teman-temannya. Tetapi sayangilah orang tuanya mhm, karena tanpa menyayangi orang tua kita iya, nggak bisa apa-apa. Dan khususnya kepada orang-orang tua di mhm. Kota Makassar, tolong jaga anak-anak kita. Karena anak-anak kita adalah generasi penerus kita untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Baik, terima kasih banyak Bu Kadis atas waktunya sudah bersama dengan kami, sudah Ya, memberikan pencerahan, dan kiranya apa yang disampaikan ini juga bagi Anda yang tengah mendengarkan maupun juga yang tengah menonton kami, ini bisa betul-betul, membangun komunikasi dari rumah. Karena tanpa komunikasi dua arah itu tidak akan harus. terjadi komunikasi yang baik. Jadi jangan sepelekan ketika anak-anak mengadu, Iya, ya jangan biarkan anak-anak tidak berbicara dan jangan biarkan anak-anak sendiri di dalam menanggung kamar menanggung menanggung beban iya, sendiri. menanggung beban sendiri. Nah, untuk itulah terima kasih, di sini hadir, Kepala Dinas DP3 Kota Makassar, Dokter Ita Istiada Anwar yang sudah berbagi bersama dengan kami. Saya Ruby pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.